Hari ini Ustadz apa yang mau kita bahas? Saya hari ini bahasnya masalah Bu, kemarin kita 1 bulan lebih dilanda banjir. Ya benar ya. Udah selesai banjirnya Bu? Belum. Oh belum juga ya. Belum selesai banjir, ini sudah ada bencana lagi. Ya, bagaimana Gunung Semeru. Kita nggak tahu apa yang terjadi dengan negara ini, tapi berbaik sangka saja. Mudah-mudahan ini ujian dari Allah agar kita menjadi orang yang lebih baik. Ibu-ibu sekalian, hari ini berarti kita bahas masalah ujian, karena saya yakin ini semua itu ujian. Ya, kita yakin bahwa ujian ini akan segera berakhir. Berbahagialah kita. Ibu-ibu yang ada di sini tuh bahagia. Kenapa bahagia Ustadz? Karena kita hari ini aman dan nyaman, nggak ada kena banjir. Orang Firdaus nggak kena banjir kan Bu? Orang Firdaus nggak kena semburan Gunung Semeru kan? Cuman yang kena mungkin satu. Kenapa? Penyakit hati. Ya, penyakit hatinya dulu yang diperbaiki. Kita nggak kena musibah yang nampak, tapi kita kena musibah yang nggak nampak. Gimana Ustadz? Fisik kita baik-baik aja, tapi hati kita yang nggak baik kadang-kadang. Kok gitu Ustadz? Kadang-kadang ada yang satu wiridnya sama, tapi satu sama satu nggak cakapan. Kadang-kadang wiridnya sama, tapi kadang-kadang saling menjelekkan. Kadang-kadang wiridnya sama, tapi sama-sama saling nggak senang, saling menyalahkan. Bu, nggak ada orang yang sempurna di atas bumi Allah nih, nggak ada. Kalau ada orang yang punya suara bagus karena suara ngajinya bagus, mungkin di ngaji dia bagus, tapi di sisi lain ada sisi buruknya. Udah nggak usah cari keburukan orang, fokus aja kita cari keburukan kita sendiri. Aib kita juga banyak kok. Makanya ada pepatah berkata, Bu, semut di seberang lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata nggak nampak. Apa maknanya Ustadz? Aib orang kita tahu, tapi aib sendiri kita nggak tahu. Ya nggak usah cerita aib orang lah. Kadang-kadang kan penyakit kita ini kalau udah nggak senang lihat orang nih, jujur Bu, kalau kita nggak senang lihat orang buat apapun salah. Kalau kita nggak senang nih, ibu nggak senang lihat ibu itu, saya nggak usah sebut nama, nanti saya bilang Bu Butet, ada pula orangnya kan. Ada orangnya. Ibu nggak senang lihat ibu itu, percayalah kalau ibu udah nggak senang lihat seseorang, dia mau ngapa-ngapain aja, ibu akan salahkan dia. Benar Bu? Pergi undangan dia, alah paling 15.000 undang datangnya. Dia nggak undangan lah, nggak datang. Tapi kok pesta nggak dia jadi ada. Jangan selalu menyalahkan orang karena aib kita juga banyak. Ibu, yuk kita perbaiki hati. Ustadz, tadi Ustadz mau cerita musibah adalah ujian dan setiap orang pasti diuji. Benar. Kata Allah itu setiap manusia itu diuji dengan apa? Dengan 3 hal. Setiap manusia pasti diuji Allah dengan 3 hal. Yang pertama, manusia itu pasti diuji Allah pada tubuhnya. Manusia itu diuji Allah yang pertama pada tubuhnya. Ada kalanya kita sehat, ada kalanya kita sakit, itu ujian. Makanya ibu kalau dikasih sehat, bersyukur. Nih kadang-kadang ingat Allah pas sakit aja baru ingat. Pas terbaring di rumah sakit, nggak bisa ngapa-ngapain, baru bilang ya Allah sakit gigi aja Bu, tengah malam ibu jam 2 malam sampai subuh istighfar ya kan Bu? Kenapa? Karena dokter gigi nggak ada yang buka tengah malam. Tapi kalau sehat-sehat kita belum tentu ingat Allah. Jujur aja nih Bu, azan Isya di masjid, ikatan cinta main, yang ibu duluan kan yang mana? Hati-hati ya. Sehat itu rezeki termahal. Kadang-kadang kan kita ngerasa kurang aja walaupun sehat, tapi nggak punya uang ngerasa susah aja. Padahal sehat tuh mahal. Ada orang kaya Bu, tapi nggak bisa makan daging, nggak bisa makan duren, nggak bisa makan ayam, nggak bisa makan enak. Hidupnya enak apa enggak? Ibu nggak punya duit, tapi semua makan bisa dimakan. Enak apa enggak? Nggak masalah makan enaknya seminggu sekali. Loh, yang bilang enak siapa? Saya kan cuma nanya enak apa enggak. Yang bilang enak siapa? Saya cuma tanya enak apa enggak. Bu, biarin ibu nggak punya uang sekali-sekali makan ayam pas undangan doang. Tapi bisa makan ayam daripada orang kaya sakit gula. Saya walaupun nggak punya duit masih bisa minum kopi Bu di Jumpa Tengah. Makanya ibu-ibu kalau lihat mobil saya parkir, itu ya, lihat mobil saya parkir, saya ngopi, enggak.
Itu luar biasa. Makanya rezeki dah nggak apa-apa sehat gini. Ustadz, kalau gitu kami sakit nih gimana? Udah, kalau sakit doa sama Allah. Niatkan dalam hati, ya Allah kalau kami sehat, kami akan makin giat ibadah. Ya Allah kalau aku sehat, aku akan perbaiki hati ini. Kalau sama tetangga nggak cakapan, ya Allah kalau kau sehatkan aku, besok sama tetangga aku cakapin. Rupanya nggak sehat-sehat, nggak cakapan, ya cakapan juga lah. Ya Allah kalau aku sehat, aku akan rajin ibadah. Mudah-mudahan ya Allah. Mulainya dari gimana? Dari belum sehat rajin ibadah. Kenapa gitu Ustaz? Karena andai pun kita tidak diberikan Allah kesehatan, sakit itu ketika kita sabar menghadapi sakit itu, sungguh kesabaran itu menggugurkan dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan. Lihat Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam ujiannya kurang apa, Bu? Nabi yang kaya raya, anaknya banyak, rumahnya runtuh, anaknya meninggal semua. Tanahnya luas, dikeringkan, pada akhirnya dia jatuh miskin. Cukup sampai di situ? Enggak, dikasih penyakit yang menjijikkan sampai terusir dari kampungnya 7 tahun menderita sakit. Hebatnya apa? Nabi Ayub tuh nggak pernah ngeluh. Sakit 7 tahun, parah, kaya, jadi miskin, sakit, penyakitan 7 tahun, diusir sama masyarakat. Nabi Ayub nggak pernah ngeluh. Kita nggak dapat PKH aja demo, coba lah bayangin. Orang sana, bukan orang sini, orang sana. Nah, saya nggak bilang orang sini, orang sana. Cuman katanya yang sana itu pindahan dari sini. Jadi, ya, sehat itu ujian, sakit itu ujian, diuji pada tubuh. 2. Ujian yang kedua itu ujian pada apa, Ustaz? Ujian yang kedua itu ujian pada harta. Ada yang dikasih kaya, ada yang dikasih miskin. Dengar Bu, yang kaya tuh jangan sombong. Wong kaya juga nggak selamanya umur 60-70 mati. Yang mau disombongin apa? Apalagi yang miskin, yang kaya aja nggak boleh sombong. Nih sekarang yang miskin banyak sombong. Udah miskin, udah yang kaya ya jadikan harta itu manfaat, Bu. Ya, kok gitu Ustaz? Maaf ya Bu ya. Ada orang kaya sibuk ngurusin harta aja, ibadahnya kurang, sedekahnya nggak pernah, sampai pada akhirnya mati nggak pernah ibadah. Bu, orang mati itu bawa harta. Kata Nabi, orang mati itu bawa harta. Harta yang mana? Harta yang mereka belanjakan di jalan Allah. Kalaulah harta yang mereka buat rumah yang besar, beli mobil yang bagus, beli tanah yang luas, mati belum tentu manfaat. Kenapa? Karena banyak orang yang meninggal dunia menyesal dia. Kenapa gitu? Membanyak-banyakin harta, tapi ketika mati belum kering kuburannya, anaknya berkelahi memperebutkan harta waris yang ditinggalkannya. Udah, kalau punya harta gunakan untuk ibadah. Tuh depan ada masjid, ya sedekah untuk masjid, infak apa kita di masjid. Ada rumah tahfiz, ada majelis taklim, ya ibadah apa kita, infak apa kita, itu jadi amal jariah. Kami Bu, saya, Ustadz Salim dan Ustadz, karena kami bukan orang golongan orang-orang yang kaya lah. Kalau ada rezeki ada, walaupun sedekahnya nggak banyak, tapi insya Allah dengan ilmu yang kami berikan ini manfaat. Makanya kami buat konten. Kalau ibu mau dengerin ya alhamdulillah. Satu persatu, 3 hari sekali kami buat konten. Bagaimana tentang wudhu, bagaimana tentang tayamum, bagaimana tentang mandi wajib, bagaimana tentang syukur. Nanti setiap hari muncul itu kontennya. Klik, kemudian ibu lihat, belajar. Mudah-mudahan manfaat buat ibu, amal jariah buat kami. Ini kadang-kadang punya YouTube, beli paket yang ditonton apa di YouTube, Bu? Yang dibuka TikTok, coba bayangin. Di wiritan itu Bu, setiap Jumat ada kotak 2000 berapa ikhlasnya lah, kotak itu dikumpulin tiap tahun, dibuat sumbangan anak yatim buat acara. Tuh, tiap tahun dibuat apa? Kurbannya di mana? Majelis taklim ibu-ibu dusun 5 Firdaus. Begitu jadi amal. Duit 2000 tuh kan kadang-kadang Bu nggak besar kan? Sama kayak ibu pulang belanja, dikasih belanjakan sama bapak 1 juta contohnya. Ibu ketawa. Ya tinggal diaminkan aja loh Bu. Saya kan nggak bilang 1 juta itu sehari. Ada juga yang suaminya ngasih 1 juta untuk setahun kan? Suaminya ngasihnya 1 juta nade untuk setahun, ya kan? Coba bayangin.
Udahlah dikasih banyak atau sedikit nggak apa-apa Bu, belanja. Contoh ibu satu hari belanja bawa ke kedai itu 30.000, 40.000, sisain 3.000, sisain 2.000. Kok gitu masukkan kotak infak, tapi niatkan Bismillah aku beli kotak infak, aku niatkan untuk apa? Diniatkan untuk kalau ini ngumpul nih, diniatkan untuk bagi anak yatim. Ini ngumpul nih, dibagikan untuk majelis taklim. Ini ngumpul nih, kasih untuk masjid. Itu diniatkan. Jangan nggak diniatkan. Nanti kalau nggak diniatkan, gitu duit, gitu bedak di rumah habis. Duit yang udah niat, nih tulis kalau bisa besar-besar. Infak untuk Masjid Al Hidayah. Masukkan. Jadi niatkan. Bu, ibadah tuh perkara niat loh Bu. Kalau kita sudah niat puluhan juta pun insya Allah bisa kita capai. Kok gitu saat ada jamaah saya umroh namanya Nek Temu, orang Kampung Ibus. Ibu boleh tengok, ibu boleh datangi di Kampung Ibus namanya Nek Temu, berangkat umroh sama saya bulan 2 ini insya Allah. Ibu tahu apa kerjaannya Bu? Cuman jual gatot, ubi yang dikeringkan keliling, dia tiap hari ngumpul 5.000, 10.000, 20.000 bisa berangkat umroh. Ibu ini kadang-kadang mohon maaf ada orang kaya. Jangankan berangkat umroh nggak pernah Ustadz. Jadi Ustadz shopping aja. Tiap hari shopping aja. Kalau pulang bawa shopping itu tas belanjaannya banyak. Tapi suruh umroh nggak mau. Makanya kami Bu nih, walaupun nggak benar-benar juga dipandang orang lah, kita kan nggak mungkin orang semua mandang benar kan Bu. Kami buat konten YouTube nih pasti ada yang sewot, Allah, ngabisin paket aja dah. Orang sana. Ya. Kalau orang sini wajahnya wanita-wanita soleha semua insya Allah. Calon penghuni surga. Mudah-mudahan tidak kloter terakhir. Ya, kan saya doakan bagus kan Bu. Mudah-mudahan tidak. Inilah kan Ibu nih. Mudah-mudahan tidak kloter terakhir. Kalau bisa di Firdaus nih Bu, ya kan? Ibu semua sama wirid nih, semuanya masuk surga. Amin. Jadi di surga Ibu jumpa lagi. Loh, Ibu kok wayuh-wayuh? Enggak apa-apa lah, bertetangga di dunia, bertetangga di surga ya kan Bu? Saya sering bilang sama ibu-ibu gini, ibu-ibu mudah-mudahan masuk surga. Nanti sama suaminya masuk surga. Sama suami itu bukan hanya jodoh dunia tapi jodoh akhirat. Oh amin kata ibu-ibu. Saya tanya bapak-bapaknya, bapak-bapak mudah-mudahan sama ibu di surga. Ada bapak-bapak yang romet, apa katanya? Ustaz nggak bisa ganti gitu. Itu aja pun di dunia aja pun dah pening kepala aku mikirkan dia Ustaz. Loh kok gitu, banyak kali biayanya. Biaya pajak ngeluruskan rambutnya aja sebulan 200.000 San. Belum lagi ngeluruskan bulu mata, ngeluruskan segala macam ya. Ibu, makanya kami banyak. Kalau ibu cerita, oh Ustaz Sule itu banyak kali program-programnya. Ibu boleh lihatlah programnya, semua kami gunakan untuk niat untuk umat. Saya buat mimbar sergai. Saya buat mimbar sergai itu ngelatih dai, ngelatih tahfiz, ngelatih tilawah. Boleh ibu datang ke kantor kami itu di Penggalangan sekarang. Boleh lihat memang dalam masa perbaikan, dalam masa pembuatan 80% alhamdulillah, dan ada beberapa orang Firdaus yang infak termasuk Bu Sufiah dari dusun sebelah ada yang infak. Ibu boleh tanya tuh yang belajar dai, belajar tahsin, belajar tilawah, boleh tanya berapa biayanya. 0 rupiah nggak bayar Bu, sudah setahun lebih kami ngajar 0 rupiah. Itu pun dibilangnya pengurus mimbar korupsi. Tengok tuh Ustaz Sule ganti mobil, ya Allah, nggak tahu dia kredit kan, coba. Taunya ganti mobil aja. Loh kalau ganti mobil tuh rezeki Bu, jangan jengkali rezeki orang loh Bu. Kalau orang bilang lo kaya, nggak ada halangan untuk kaya. Coba orang Binjai aja cuman mukulin pohon pisang salam dari Binjai kaya aja Pak. Ada yang ikut-ikutan di Majalengka mukulin sarang lebah, viral. Kawan saya semalam mau ikut-ikutan, saya bilang kau mau mukul apa? Pohon pisang udah, sarang lebah udah, aku mau mukuli biniku katanya. Bisa viral juga, tapi masuk penjara seumur hidup, coba bayangkan. Ya Bu. Nah, tuh kita buat
Oh, Ustaz kan kerja di travel umroh. Nah, saya kerja di travel umroh. Saya ngajak orang umroh, yuk bareng dengan kami yang mau umroh, punya niat umroh. Nggak masalah diniatin dulu. Ustaz, kami mau berangkatnya tahun depan. Nah, kalau mau berangkat tahun depan diniatin. Ustaz, bayar DP-nya dulu. Nggak apa-apa, berapa DP-nya, berapa ikhlasnya. Ibu dikasih kopernya, ibu dikasih bajunya. Jadi ibu setiap sholat nengok koper, ya Allah mudahkanlah, ya Allah biar nyukupkan uangnya. Ya Allah mudahkanlah, ya Allah. Itu niat. Bahkan lebih paten lagi, Bu, lebih simpel lagi. Kami sekarang buat travel, namanya Sederhana Travel. Kemana Ustadz? Ke Banda Aceh. Selama 3 hari 3 malam, nginap 1 malam di asrama haji Banda Aceh. Kita main-main ke Masjid Baitur Rahman hari Jumat, nengok tuh payungnya terbuka di hari Jumat. Jalan-jalan ke Museum Tsunami, ke PLTD. Kapan Ustadz? Tanggal 9 Februari sampai 12 Februari. Berapa bayarnya? Cuma 690. Itu hotelnya ditanggung, makannya ditanggung, dapat buku saku. Cobalah. Bismillah, kami yakin berangkat sama-sama. Ini alhamdulillah sudah ada yang daftar, Bu, 15 orang. Ada satu di sini. Ada satu orang Firdaus, istrinya Pak Kualeno. Berarti udah 16 orang yang niat mau berangkat ya, Bu Ati mau berangkat, insya Allah ada dari sini. Berarti sekitar 16 orang sudah. Insya Allah Februari, 9 Februari berangkat. Untuk apa? Kita belajar agama. Kok pada ribut nih? Ya, tenang aja, Bu. Kalau masalah kue, ya boleh. Dah, yuk niat yang mau pergi umroh, niatkan Bismillah. Ustaz, pergi sama travel Ustaz. Oh, ibu mau pergi dengan travel manapun monggo. Bukan saya bilang wajib di travel saya. Yang penting niatkan ibadah, itu doang. Bismillah Ustaz, kami mau niat ikut travel umroh Ustaz. Tapi kami nggak mau sama Ustaz Sule. Kenapa? Malas lah. Itu aja pun di Wirid jumpa, masa di Mekah pun jumpa. Udah kami ikut travel yang lain. Nggak apa-apa. Yang penting niatnya ibadahnya karena Allah. Banyak orang niat umroh bukan karena Allah, tapi pingin belanja. Sehingga yang dikhawatirkannya berangkat umroh bukan masalah ongkos belanjanya, tapi belanjanya di sana. Kami Ustadz adanya duit 25 juta untuk berangkat umroh. Jadi kok nggak berangkat? Tetangga Ustadz minta tasbih, minta kurma, air jam-jam. Nah, ya Ustadz kami mau niat, kami berangkat umroh, nggak punya duit, kami ke Banda Aceh aja. Monggo, nih masih ada tim saya, Ustadz Salim, ada Rio, daftar dengan mereka. 690.000 rupiah. Berapa Ustadz? Semua dibayar. Dan DP-nya dulu lah berapa ada nanti di data mereka. Insya Allah 1 hari sebelum berangkat nanti pelunasan. Naik bus apa? Bus pariwisata. Berangkat nanti, tapi pembimbingnya bukan saya, Bu. Pembimbingnya namanya Ustadz Muhammad Ikramkan Panjaitan. Kalau orang kenal dengan Ustadz India. Wah, Ustadz India nanti yang bimbing dari Rampah sampai ke Banda Aceh pulang pergi dengan syarat apa Ustadz? Kalau dia laki-laki ataupun perempuan, kalau perempuan wajib bawa Quran dan bawa mukena. Kenapa Ustadz bawa Quran? Karena ada belajar tahsin Al-Quran selama perjalanan dan belajar sholat jamak dan sholat qasar di perjalanan. Jadi belajar sambil rekreasi, rekreasi sambil belajar. Begitu. 2 terakhir dari saya, Bu. Pertama, Allah uji manusia itu dengan tubuhnya, kedua dengan hartanya, ketiga dengan keluarganya. Bu, jangan sangka orang soleh itu semua suaminya soleh, Bu. Ibu yang wanita soleha jangan pikir semua suaminya soleh. Laki-laki soleh jangan pikir semua istrinya soleha. Jadi kadang-kadang yang menentang ibadah itu datang dari keluarga. Ibu dah niat mau ibadah, tapi kadang-kadang yang larang suami. Coba suami, kita mau bagus-bagus, mau berangkat umroh, apa kata suami? Ngapain kau umroh, Dek? Bagus kau belikan abang kereta NMAX. Loh kok gitu bang? Loh orang kau tuh kan masuk surga karena ridho abang loh, Dek. Kalau kau belikan abang NMAX, abang ridho, Dek. Ya iyalah, NMAX-nya diboncengnya cewek lain mah. Ya ridho, coba bayangin. Loh, Bu, ada suami yang mau sedekah, istrinya nggak ngasih, ada. Ini baru kebongkar kemarin, ada yang mau infak 10 sak semen di kantor Mimbar Sergai. Karena Mimbar Sergai ini kan mau masang keramik. Kok gitu, saat keramiknya belum ada, minimal semennya aja. Dia mau infak 10 sak semen gitu. Dia mau ngasih duitnya, istrinya bilang, "Bang, hanti gores HP ku rusak lo, Bang." Pecah. Layar HP-nya pecah. Pada akhirnya apa? Beli HP baru. Uangnya nggak cukup juga loh, Dek. Kalau 800.000 nggak apa-apa, Bang. Bisa DP 800.000, Bu, beli handphone baru.
Coba bayangkan, kadang-kadang ujian tuh kalau nggak dari suami, kalau nggak dari istri, dari anak. Ada ujian dari anak, ada. Kok gitu Ustaz? Ya kalau dibilang kita nggak sayang sama anak, bohong lah Bu. Kita kerja buat anak, diuji tuh sama anak. Kita mau sedekah, kadang-kadang anak minta jajan, minta belikan PS, minta belikan yang nggak manfaat. Bu, sayang dengan anak, kita sumbangsikan sedikit rezeki kita buat anak, monggo. Tapi kita pikirkan juga buat kita. Loh kok gitu, orang mati itu cuma 3 yang mengikutinya. Ilmu yang baik yang diajarkan, itu pertama. Ada ilmu baik ibu yang ibu ajarkan? Nggak ada Ustaz. Loh kok gitu, aku nggak punya ilmu kok. Kalaupun ada ilmu nggak ada, paling cerita-cerita aja lah Ustaz. Cerita apa? Cerita waktu film Ikatan Cinta itu aku tahu kisahnya dari awal. Memang banyak yang nanya sama aku, kok bisa ketemu Andin sama si Al tuh gimana awal ceritanya. Nah, itulah yang kuajarkan. Ya. Oh, ilmu yang manfaat nggak ada. Oh, yang kedua, sedekah zariyah. Ada nggak sedekah yang mengalir ketika hidup? Nggak ada Ustaz. Loh kok nggak ada? Ya gimana mau sedekah Ustaz? Pelitnya luar biasa. Pelit Ustaz, pelit. Kok tahu kok pelit? Jangankan sedekah Ustaz, punya orang pun diambil. Cobalah ngaku-ngaku punya dia Ustaz, padahal tanahnya udah lebar, tapi kurang lebar Ustaz, diambilnya tanahku sejengkal. Nggak ikhlas, aku nggak ikhlas. Ya Allah, padahal tanah itu kan nggak mahal ya Bu ya, cuman 5.000-nya segoni. Ya, dah Bu, jangan ambil yang bukan punya hak kita. Nah, ada 2. Pertama, baru 2 nih. Pertama, ilmu yang ilmu yang manfaat diajarkan. Yang kedua, sedekah zariyah. Ketiga, doa anak yang soleh. Kalau anak kita pandai doakan. Kalau anak kita nggak pandai doakan Ustaz, tahankanlah. Makanya sekali-sekali mohon maaf nih Bu, aku rindu dengan suasana dulu waktu saya kecil-kecil. Oh, ibu-ibu juga lah, ibu-ibu muda, ibu-ibu kecil dulu Bu. Masa kita kecil dulu siap maghrib Bu, yang didengarkan dari rumah ke rumah apa Bu? Orang baca Al-Quran, orang baca alif bata, belum ada Iqra masa kecil. Ya Bu. Jadi kalau ibu dulu belajar baca Quran dari belajarnya pakai alif-alif, nggak pakai Iqra, berarti kita udah tua Bu. Loh kok gitu? Loh kan sekarang orang pakai Iqra. Ibu malu bilang tua. Ibu muda itu ketutupan make up aja. Ya nampak cantik itu kan karena tutup make up, kena hujan luntur. Hati-hati nih musim hujan. Kalau keluar rumah pakai payung, nanti make upnya luntur pula kan. Pergi undangan ke Matang Pelintahan lewat Sawitan, di Sawitan gerimis. Coba bayangkan gerimis, alisnya palsu. Ya, 3. Amal jariyah, doa anak yang soleh, ilmu yang diajarkan. Yuk kita cari manfaat yang mana. Mudah-mudahan ketiga-tiganya manfaatnya. Tapi satu lagi intinya, ibadah itu dilakukan tak ada pahalanya kalau niatnya bukan karena Allah. Maka ikhlaskan, niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, ya Allah kami hadir di wirid ini karena Engkau ya Allah. Karena Engkau kami nyambung silaturahim. Mau yang narik orang miskin atau yang kaya Ustaz, ya Allah kami tetap datang, insya Allah kami ikhlas. Mau makanannya bolu kukus atau nasi goreng atau lontong terserah, yang penting kami datang. Walaupun nggak dapat snack nggak apa-apa, kami datang ya Allah, nggak masalah. Yang penting niatnya karena Allah, niatnya jangan karena niat makanan Bu, kasihan nanti narik yang miskin. Kenapa? Nggak ada orangnya, nggak ada jamaahnya. Niatnya karena Allah. Mudah-mudahan doa terakhir, mudah-mudahan ibu ketemu di sini, nanti di surga kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu dulu ibu yang dapat saya sampaikan.